Jokowi memang gak main-main kalau urusan negara. Pada waktu awal Jokowi memimpin, dia memerintahkan perbatasan negara harus dibangun sebagus-bagusnya dan harus jauh lebih bagus dari negara tetangga. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Dilengkapi fasilitas gedung untuk pengawasan dan aparat yang berjaga pun semakin nyaman melaksanakan tugas pengawasan. Bangunan megah berarsitektur khas suku Dayak ini menjadi pintu gerbang masuk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Bukan hanya perbatasan, masalah sirkuit pun Jokowi nggak mau kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia. Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini adalah sirkuit yang sangat indah sekali karena mepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu mepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat 2 kemanfaatan. Selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Dan Mandalika mendapatkan manfaat. Maknanya malu besar. Sekarang ini kita malu tayang dalam televisyen dan berita mereka sebagai satu trofi yang menunjukkan betapa pemerintahan dan pentadbiran Malaysia telah hilang hauhala tuju dan hilang segala prinsip dan arah. Malaysia selama ini selalu memandang rendah Indonesia. Dianggap kita ini bangsa babu karena banyak mengekspor pembantu ke sana. Tetapi Jokowi cerdik. Marah tidak akan menyelesaikan masalah. Hinaan dibalas dengan prestasi. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia datang dari sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Indonesia resmi menjadi salah satu tuan rumah MotoGP. Penunjukan Indonesia ini didukung oleh promotor MotoGP Dorna karena memiliki sirkuit yang unik. Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Maaf Malaysia, kami sekarang punya sirkuit Mandalika. Seruput dulu kopinya. Kalau kita memang mau memperbaiki negeri, bangsa, ya tidak cara lain. Kalau kita sakit gigi, ditambal, kalau bisa ditambal, kalau enggak ya cabut gigi. Itu caranya. Saya mohon Pak Jokowi dan orang-orangnya ngaca dah. Ya rakyat udah bosan. You nggak mampu kok, as simple as that, you nggak becus. Raffi Harun 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan. Jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Luar biasa ya. Jika ada ikan busuk, apa yang harus dilakukan? Kita harus berani amputasi kepalanya agar hilang baunya. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dengan hasilnya. Saya kasih contoh infrastruktur. Ya berapa presiden kita, panjang jalan yang dia bangun lebih panjang. Itu fakta. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, hanya 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Tapi seandainya pun Anies maju jadi calon presiden, saya maju karena kita teman lama. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri. Karena kinerjanya payah banget. Saya jadi bertanya-tanya, gimana ya caranya Anies membangun sirkuit Formula E? Sirkuit Mandalika aja dibangun dalam waktu 3 tahun. Formula E ini acaranya tinggal 7 bulan lagi, tapi masih belum tahu di mana nanti letak sirkuitnya. Indonesia membayar komitmen fee sebesar 143 miliar rupiah kepada panitia penyelenggara MotoGP per 1 musim. Jauh lebih kecil dari Anies keluarkan uang 560 miliar rupiah untuk 1 kali penyelenggaraan Formula E. Kami mendapat kesempatan baik sekali karena Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan mengunjungi Mandalika. Salah satunya adalah untuk meninjau MotoGP, lokasi MotoGP.
Nah, di sini sebelumnya beliau juga akan melewati fasilitas yang sudah kita bangun, yaitu masjid, kemudian juga Kuta Beach Park yang dimana kami berada ini, kemudian juga beliau akan melewati fasilitas UMKM yang bernama Bazar Mandalika. Yang di situ kami sudah membangun sebesar 303 kios. Ya, di sini kami peruntukan untuk pedagang kecil dan menengah, di mana dari 303 itu 148 kios diperuntukkan untuk pedagang asongan seperti yang sekarang ada di pantai ini. Nantinya kami akan tampung dalam Bazar Mandalika dengan sewa yang sangat murah, sewa harian sebesar Rp9.000. Jadi di sini kami harapkan bahwa pedagang-pedagang yang selama ini asongan mengejar wisatawan asing akan mempunyai tempat yang layak untuk berdagang. Selain itu akan ada 112 lot untuk handicraft atau lot menengah. Kemudian ada 44 lot untuk kuliner. Jadi ya, bagus. Pak Dirut sudah menyampaikan untuk hotelnya sudah ada 7 yang sewa, 3 yang bangun. 7 yang sewa, 3 yang bangun. Ini sebuah perkembangan yang sangat bagus. Dan fasilitas di sini juga sudah mulai dibangun tadi. Coba dilihat apanya? Toilet umumnya dilihat nanti seperti apa standar-standar yang tinggi. Saya kira dimulai sejak awal sehingga jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus, pemberian Allah ini menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal. Ini yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, kita juga ingin segera fasilitas yang berkaitan dengan MotoGP 2021 itu juga segera dikerjakan. Airport sudah, jalan sudah, penetapan lokasi sudah, penlocknya sudah. Sehingga kita harapkan konstruksi paling lambat itu di Januari 2020. Sehingga 2020 semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP itu betul-betul sudah siap. Sehingga mereka yakin dan kita harapkan kita di 2021 betul-betul bisa melihat bersama-sama MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ya, kita mengharapkan ini nanti ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat nasional nanti bisa memberikan support juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Iya, ini dari kita semua, bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Memang kita ingin segera ini diselesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika, sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita harapkan segera bisa menjadi Bali baru. Oh, bypass tapi gede banget, melebihi tol, gede 50 meter, gede banget. Nanti dilihat, gambarnya sudah ditunjukkan ke saya. Ini proses penetapan lokasi sudah, nanti baru segera di. Ada tanda tangan kerjasama antara ITDC dan Madonna dengan untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Nah, ini tadi hanya Mr. Carmelo hanya ingin mendapatkan keyakinan bahwa kita siap, baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana, dan saya sampaikan kita siap. Sudah. Terusnya berapa persen? Nanti tanya ke Pak Dirut. Sudah. Yang paling penting mereka sudah
Indonesia siap ya Pak 2021? Siap. Asian Games yang mendatangkan 35 atlet saja kita siap mengorganisasi kok. Kita harus optimis, Pak tadi ketemu pebalap Apanya? Indonesia juga. Ya ini kita akan punya di nanti di Qatar ada Moto2 yang diikuti dari kita juga ada di Mas Egi juga. Tapi ada juga ini Mario untuk Moto3 ada juga. Ini saya kira ya kita memang harus berani melangkah, menyiapkan tugasnya Pak Menpora untuk kalau kita nanti memiliki sirkuit di Mandalika. Dan tadi Mr. Carmelo menyampaikan bahwa ini ada sirkuit yang katanya sangat indah sekali karena mepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkuitnya itu mepet dengan pantai. Ini berarti kita akan dapat dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkat. Dan Mandalika mendapatkan manfaat karena investasi ini. Cara mengatasi itu seperti Apanya? Ini tadi baru saja saya bertanya apa yang dibutuhkan. Baru ini tadi saya butuhkan apa? Oh ini Pak, ini Pak, ini. Oke, nanti akan saya rapatkan baru kita tidak lanjut. Karena sebetulnya infrastruktur juga kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Ini hanya digeser aja ke arah pengembangan Mandalika karena memang Mandalika sudah kita putuskan sebagai satu dari 10 destinasi wisata baru Indonesia selain Bali.